Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Jadi baru kemarin kita direboisasi, sekarang kita udah dibakar kembali ya teman-teman. Market kemarin kebakaran, Bitcoin turun sampai level 59.000 something di perdagangan hari ini, dan tentunya kita membutuhkan waktu untuk recover lagi untuk pasar yang memang sebelumnya sudah dikerek naik ya sampai menyentuh level 64 ribuan something, dan akhirnya harus mendapatkan pricing atau tekanan jual di perdagangan kemarin. Jadi untuk perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan jobless claim dan juga GDP dari Amerika Serikat. Hari ini bakalan sangat penting karena rilis data GDP ini berhubungan dengan bagaimana sih kondisi dari perekonomian secara keseluruhan Amerika Serikat. Dilihat sih dari datanya kemungkinan akan mengalami peningkatan GDP. Artinya adalah potensi untuk US dollar kembali mengalami peningkatan andai kata GDP-nya meningkat. Kemudian juga ada data terkait dengan klaim pengangguran atau jobless claim. Dimana kalau kita lihat dari data ini kemungkinan bakalan sama-sama aja seperti data kemarin dilihat dari forecast-nya. Jadi tetap waspada karena dolar masih akan punya potensi untuk menguat untuk perdagangan hari ini. Kemudian di perdagangan besok kita baru dapat rilis data penting, yaitu data PCE inflation Amerika Serikat. Nah teman-teman, di sini aku mau mengumumkan terlebih dahulu nih. Wah, ada pengumuman yang bagus ya teman-teman. Jadi Andre Grayson Channel saat ini terpilih menjadi Jihaders Builder di Outstanding Builder dari Gate.io. Teman-teman, ini dia ya. Channel kita ada di peringkat kedua nih, Outstanding Builder. Jadi aku akan bagikan kepada 6 orang VIP level 1 untuk member Gate.io ya selama 14 hari. Kemudian juga ada 500 startup star yang akan bisa teman-teman pakai untuk claim airdrop secara gratis. Jadi buat kamu, siapapun kamu yang sudah subscribe atau yang belum, yang udah join di komunitas atau yang belum, kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan VIP ini ya, teman-teman silakan untuk masuk dulu di komunitas Telegram kita, kemudian cantumkan user ID kalian, contohnya seperti teman ini, si Edi Sebutir Biji Sawi, dia udah posting user ID Gate.io-nya. Jadi yang mau ikutan silakan, yang nggak mau juga nggak masalah teman-teman. Jadi hanya buat 6 orang aja ya, dan periodenya akan aku tutup di tanggal 30 September besok. Jadi aku nggak akan tunggu lama-lama karena ini sudah harus di-submit. Ya, paling lambat itu September tanggal 1 ya. Aku udah harus submit, jadi cepet-cepetan. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya aplikasi Gate.io, silakan untuk cantumin user ID kalian di komunitas Telegram kita. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Cari postingan yang ini ya, kemudian teman-teman tinggal komen aja di sini apa user ID kalian gitu. Jadi nanti aku akan akan spin ya, teman-teman. Nah teman-teman, Gate.io itu lagi ngadain campaign untuk klaim airdrop secara gratis. Saat ini airdrop yang mereka akan rilis namanya adalah Domus AI atau nama kodenya adalah DOM. Ada sekitar 1.750 token DOMS yang akan didistribusikan secara gratis. Syaratnya apa? Teman-teman harus masuk ke exchange Gate.io dan menyelesaikan menyelesaikan KYC tahap kedua. Kemudian teman-teman harus pegang aset spot minimal 10 US dollar. Untuk klaimnya gampang banget. Teman-teman masuk ke ini, klik untuk klaim. Nanti teman-teman tinggal klaim secara gratis tokennya, klik yang ini aja. Kemudian kasih centang, lalu klaim secara gratis. Nanti tokennya akan langsung masuk ke kalian punya wallet ya di Gate.io. Jadi project-project Gate.io ini ada banyak sekali. Mereka ada banyak membangun project-project startup. Ya, salah satunya kemarin ada Hamster, kemudian Pixelpie, dan juga project-project airdrop yang lainnya. Kalau teman-teman cari di menu startup, di sini ada banyak sekali pilihan token. Ya, ini adalah token-token airdrop yang market cap-nya sangat kecil. Nah, market cap kecil ini butuh yang namanya adopsi di awal. Makanya Gate.io memberikan kesempatan ini untuk para user mereka untuk klaim token-tokennya secara gratis sebagai langkah awal untuk mensupport project-project terbaru ini. Gitu. Jadi bisa klaim secara gratis loh teman-teman. Jadi buat yang mau dapat informasinya, langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Oke, next kita akan lihat gimana sih kondisi dari market ya. Jadi kemarin itu dari beberapa data kelihatan banget bahwa tekanan jual pada market masih terjadi, teman-teman, mungkin karena impact dari beberapa FUD.
Ya, dari US Ethereum Spot ETF, kemarin ada arus keluar yang terjadi juga masih didominasi oleh Grayscale. Sementara kalau kita lihat dari US BTC Spot di perdagangan kemarin, ada beberapa juga tekanan jual datangnya dari Grayscale yang masih dalam aksi sell off. Kemudian diikuti dengan ARK Invest, Bitwise, dan juga FunEgg yang juga sama-sama mengalami arus keluar di perdagangan hari kemarin. Jadi ini memang karena tekanan jual dari institusi, teman-teman, sehingga menyebabkan pergerakan Bitcoin kemarin mengalami drop yang sangat signifikan, menyebabkan banyak yang kena liquid. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasan berita-berita yang ada pada market. Nah, kemarin kan si Pavel Durov ya, CEO-nya Telegram ini ketangkep. Dikabarkan di perdagangan hari ini sudah dibebaskan, tapi bukan berarti bebas langsung ya, tapi masih harus mengalami atau melakukan proses hukum. Ada tahapan-tahapannya sebelum dia benar-benar dibebaskan. Jadi pihak berwenang Prancis mengeluarkan dakwaan awal terhadap CEO aplikasi perpesanan Telegram. Jadi dikabarkan Pavel Durov sudah diberikan bebas bersyarat, tapi dia harus melaporkan 2 kali seminggu ya ke kantor kepolisian dan dilarang keluar dari area Prancis. Selain itu, dia juga dibayang-bayangi kemungkinan untuk membayar denda sampai 5 juta euro, teman-teman, untuk kalau dia mau keluar dari penjara atau dia mau bebas, dia diwajibkan untuk membayar. Kemudian dia juga harus wajib lapor ya 2 kali seminggu dan nggak boleh keluar dari Prancis selama proses hukum ini masih berlangsung. Jadi bisa dibilang Pavel Durov udah keluar dari penjara, cuman kasus hukumnya belum selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih akan kita tunggu seperti apa reaksi dari pasar ke depannya. Kemudian di perdagangan kemarin ada berita bagus dari Hashkey yang baru saja membuka perdagangan untuk AVAX and Chainlink ya untuk retail investor di Hong Kong. Jadi crypto exchange Hashkey ini saat ini sudah menawarkan yang namanya beberapa aset kripto di sana. Ya, salah satunya adalah Bitcoin dan juga Ethereum pada fase pendaftaran awal. Dan sekarang ini mereka juga sudah mulai mempopulerkan AVAX sama Chainlink. Ini merupakan sebuah berita bagus untuk adopsi ke depannya, khususnya altcoin yang memang lagi rame-ramenya itu mendapatkan adopsi seperti di beberapa negara kayak Brazil, kemudian juga Solana juga satu lagi ya, itu juga udah mulai dilirik oleh banyak hedge fund. Nah, Avalanche ini beritanya kemarin kan juga baru aja masuk ke salah satu portfolio dari Grayscale. Itu. Jadi sekarang ya adopsinya bakalan dimungkinkan untuk lebih besar lagi ke depannya. Jadi semoga ini merupakan sebuah berita bagus untuk project AVAX and Chainlink, teman-teman. Oke, ini ada berita terbaru juga datang dari BlackRock. Ya, BlackRock dikabarkan baru saja meluncurkan produk Ethereum ETF mereka di Brazil melalui perdagangan BDR ya, ETF Ethereum BlackRock yang baru saja dimulai pada perdagangan Rabu kemarin. Gitu. Jadi ini berita juga yang sangat-sangat bagus di mana salah satu produk ETF dari BlackRock sekarang sudah sah atau resmi ya menurut otoritas dari Brazil sendiri. Jadi sudah bisa dibeli oleh investor-investor di sana. Kemarin juga ada rumor terkait dengan Binance yang diduga sita dana warga Palestina atas desakan Israel. Ya, Binance, salah satu platform kripto terbesar di dunia, dilaporkan telah menyita seluruh dana terkait dengan warga Palestina sebagai respon terhadap permintaan dari Israel. Dalam postingannya di X, co-founder Paxful and CEO Nudis ya menyatakan bahwa Binance telah menyita dana milik warga Palestina atas transaksi pasukan pertahanan Israel. Ini kemarin beritanya rame banget. Aku juga sudah posting di komunitas Telegram yang mana tuh? Yang ini ya. Rumor menyatakan bahwa bursa Binance telah menyita semua aset Palestina atas permintaan Israel. Jadi rumornya seperti itu, tapi baru saja ya ini Richard Teng itu mengkonfirmasi
Ini tengah malam dia ngepost teman-teman. Jadi FUD only limit number of user account yang kena ban ya atau kena blokir dari transaksi yang dilakukan di exchange Binance. Jadi tidak semua orang Palestina yang kena ban, hanya segelintir orang saja yang dianggap punya kemungkinan atau potensi untuk melakukan transaksi-transaksi terlarang, entah itu dalam bentuk senjata atau mungkin juga narkoba atau mungkin yang berhubungan dengan terorisme, teman-teman. Jadi bisa dibilang Richard Teng ini mengakui bahwa memang ada yang diblok, tapi nggak semua. Tidak seperti yang diberitakan pada media mainstream dan juga di Twitter kemarin yang sangat-sangat heboh itu. Itu. Terus juga ada berita datang dari Cats yang segera rilis airdrop dan juga listing di exchange. Siapa nih yang masih garap airdrop yang ada di Telegram? Ya, Cats bakalan listing yang potensial listingnya akan ada di 30 September 2024. Wah, ini dia mengejar Dogs ya. Dogs kemarin udah listing dan keren banget, teman-teman. Banyak yang FOMO juga ya, banyak yang jackpot karena mungkin sudah garap airdropnya di awal. Kemudian juga tidak ketinggalan ada Hamster Combat yang juga bakalan launching. Nah, ini Hamster lebih awal launchingnya di tanggal 26 ya kalau nggak salah. Kalau ditulis di sini sih 26 mereka akan launching. Tapi ada juga yang mengatakan mereka akan launching di tanggal 29. Aku sendiri nggak tahu mana yang benar, apakah sudah berubah lagi dari 26 ke 29 atau bagaimana. Atau mungkin kedepannya bakalan diundur kembali. Who knows, teman-teman. Karena ya ini sudah pernah ya, rencananya bakalan listing di bulan Juli, tapi ternyata diundur lagi. Jadi ya gimana menurut kalian? Apakah Cats dan juga si Hamster ini bakalan menarik perhatian untuk token listingnya di bulan September nanti? Lalu blockchain Ton yang sempat terhenti selama 5 jam kurang lebih ya, itu sekarang sudah bisa running kembali. Sebelumnya di beberapa network, di exchange atau di wallet itu tidak bisa melakukan transaksi Ton karena ada kepanikan yang terjadi pada investor ya, jaringan mereka tiba-tiba ngeblank, teman-teman, sehingga tidak ada transaksi yang terjadi selama periode 5 jam terakhir itu. Dan sekarang sudah normal kembali, transaksi sudah bisa dilakukan. Tuh. Lalu ada datang dari OpenSea, salah satu marketplace NFT terbesar saat ini, teman-teman, itu kena well notice dari US Secretary Exchange and Commission, yaitu SEC, di mana dia kena well notice karena NFT dianggap sebagai sekuritas oleh SEC. Aduh, jadi SEC ini kembali bisa dibilang dengan drama barunya lagi ya, di mana kemarin sudah banyak sekali pojok-pojok kripto yang kena sandung, kena masalah dengan dianggapnya dia sebagai sekuritas oleh SEC, dan sekarang giliran NFT juga. Ya, semoga cepat selesailah kasus-kasus ini. Bosan juga dengar. Kemudian datang dari Certix. Certix ini adalah salah satu lembaga auditor ya, cyber security-nya Web3. Teman-teman, dia baru saja melakukan investigasi terkait dengan kasus Tornado Cash yang collapse ya, karena transaksi yang bisa dibilang transaksi ilegal yang terjadi sehingga menyebabkan kena hack ya. Waktu itu kerugiannya cukup besar dan juga pas kebetulan ada Black Swan. Jadi benar-benar ini Tornado Cash juga merupakan salah satu penyedia layanan DeFi yang mana usernya itu banyak banget, teman-teman, tapi sayang sekali mereka harus collapse karena menurut investigasinya sih dari Certik itu adalah kesalahan atau kelalaian dari employee, dari karyawan, sehingga menyebabkan platformnya kena serangan, teman-teman. Oke, itu sih dari beberapa berita yang ada pada market ya, banyak FUD ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, overall Bitcoin masih bertahan di kisaran level 59.000 something. Pergerakan Bitcoin saat ini belum terlalu gimana-gimana, masih bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern, dan overall pergerakan Bitcoin masih sangat-sangat respect berada di dalam level tersebut dan belum ada indikasi pembalikan arah yang signifikan. Jadi untuk saat ini menurut saya pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang untuk konsolidasi seperti saat ini. Paling yang bisa teman-teman perhatikan adalah beberapa area support. Contohnya ada di kisaran 57.000 sebagai next support terdekat untuk Bitcoin andai kata tekanan jual masih tetap berlanjut. Sementara untuk posisi resistance
Ya, teman-teman bisa pantau Bitcoin di kisaran level 65 ribuan something sebagai next resistance jika mana akan ada terjadi pembalikan arah. Sementara kalau kita lihat dari indikator lain, pergerakan Bitcoin ini masih dibilang stabil sebenarnya. Cuman kemarin altcoin sayang sekali pada tertekan ya. Banyak yang drop di bawah harga wajarnya kayak Matic, terus juga ada Manta, terus juga ada Fed AI kemarin drop signifikan sekali. Lalu ada Matic tadi udah, CRV ya oke juga drop. Ya, kita masih butuh waktu buat recover. Lalu gimana nih pandangan saya terhadap kondisi market? Jadi kalau menurut saya sih kondisi market saat ini memang masih membutuhkan waktu. Manfaatkan aja posisi ini untuk akumulasi. Baik bagi teman-teman yang sudah punya barang atau yang belum. Kenapa? Karena kita mendekati yang namanya pemangkasan suku bunga dari The Fed. Kita belum tahu pasti kemana arah dari pasar. Namun di perdagangan kemarin aku sudah bikin sebuah video terkait dengan outlook ya Bitcoin di September. Oh, kita ada di pencarian ya. Oh, harus pakai nama kita dulu nih, teman-teman. Oke. Nah, kita sudah bikin video tentang outlook prediksi Bitcoin di September 2024 berdasarkan historical data. Teman-teman bisa nonton video ini untuk melihat seperti apa bigger picture-nya. Tapi pada singkatnya adalah saya sendiri masih percaya Bitcoin akan uptrend. Mungkin tidak akan terjadi di bulan September. Kemungkinan di bulan September adalah peluang terakhir kita untuk cicil barang, teman-teman. Karena setelah pemangkasan suku bunga The Fed, saya percaya ya dalam beberapa bulan ke depan market akan mengalami rally. Apalagi di garis bawahi Donald Trump kepilih sebagai presiden. Itu akan menjadi sentimen bullish pada Bitcoin. Namun tetap harus waspada, teman-teman. Yang namanya analisa bisa saja salah, ya kan? Jadi money management lah yang akan menyelamatkan kita dari analisa yang gagal, teman-teman. Jadi bisa disikapi dengan bijak, teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang memang sudah lama ada di market. Jadi buat yang masih baru melihat posisi seperti ini, saya rasa DCA merupakan sebuah ya hal yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau untuk menebak apakah harga hari ini dia bakal naik atau turun, itu sangat-sangat sulit. Namun kalau kita melihat dari jangka panjang, secara historical, Bitcoin itu belum masuk ke fase bearish. Bitcoin masih dalam tren bull run, teman-teman. Jadi, bagi yang hold Bitcoin jangka panjang, itu kemungkinan pasti bakalan profit ya. Jangka panjang ini butuh kesabaran. Tidak semua orang punya kesabaran. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Bitcoin bakalan melampaui level dari descending broadening wedge pattern dengan target 90.000? Ya, target terdekat yang saya taksir kemungkinan bakalan bisa achieve di tahun ini. Semoga saja. Dan untuk bulan September, waspada. Karena secara historical, pergerakan Bitcoin cenderung merah di bulan September. Jadi manfaatkan aja waktu tersebut untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.